Selamat pagi, Bu Dery. Selamat pagi Pak Anton. Apa Apa kabar kabar? Pak? Baik, baik, terima kasih. Ya, pertama kali kami ingin mengucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan Good Morning Indonesia with Poetry ya. Tolong ceritakan bagaimana asal mulanya Bu Dery bisa kemudian duduk sebagai ilmuwan ya di pusat bahasa di Kalimantan. Tolong ceritakan, seperti pepatah orang kita bilang bahwa manusia merencanakan, Tuhan memutuskan. Apa itu berlaku dengan Bu Dewi sendiri? Iya ya, betul. Betul Pak Anton ya. Mungkin ceritanya agak panjang tetapi saya cerita singkatnya saja ya Pak ya. Saya tuh Iya, asli silakan. dari Salatiga Pak, di Jawa Tengah. Pernah ke sana Pak, Salatiga? Iya, Aha. tahun 2000, iya, tahun 2006 saya mendaftar PNS di Balai Bahasa Kalimantan Selatan, diterima dan kemudian bertempat di kantor bahasa Kalimantan Timur, Pak. Jadi ditempatkan jauh dari Kalimantan Selatan, kemudian balik lagi 2016 ke Mhm. Kalimantan Selatan di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Itu di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. Mhm. Jadi udah sekitar berapa ya, 15 tahun di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Iya, Tetapi iya. ada kebijakan kebijakan dari Jokowi pada awal tahun ini, Pak. Jadi semua peneliti eh, di- diwajibkan untuk pindah di suatu badan khusus, Badan Penelitian Nasional yang bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi akhirnya karena saya peneliti, akhirnya bergabung di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak. Jadi di Mhm. Badan Riset ini ada sekitar 12 organisasi riset dan ada 85 pusat riset, Pak. Jadi saya di situ tergabung di dalam pusat riset bahasa, sastra, dan komunitas yang di dalamnya itu juga ada kelompok riset bahasa, sastra, dan lingkungan maupun bahasa, sastra, identitas, dan lain sebagainya, Pak. Jadi sekarang sudah di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak, tidak di Balai Bahasa lagi, Pak. Tapi masih Mhm. bergelut di bidang yang sama, bahasa dan sastra, Pak. Bahasa dan sastra ya. Iya. Iya. Nah, ada beberapa pengamat atau banyak orang yang khawatir tentang situasi bahasa Indonesia saat ini. Bagaimana kalau menurut Bu Dewi sendiri? Iya, mungkin saya akan menggambarkan sedikit barangkali ya Pak kondisi bahasa Indonesia saat ini ya. Mungkin bisa digambarkan kondisi pengembangan bahasa di luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau pengembangan bahasa Indonesia di luar negeri sekarang bahasa Indonesia sudah dalam arah ke menuju penginternasyonalan bahasa Indonesia ya. Kita ketahui bahasa Indonesia sudah mendominasi bahasa di Asia Tenggara dan Ya, sudah tersebar di 47 negara, Pak. Jadi ada ya. catatan di Kemendikbud itu sudah ada sekitar 428 lembaga bahasa yang mengajarkan pengajaran bahasa Indonesia, baik itu yang Mhm. dikelola oleh Badan Pengembangan Bahasa maupun Pegiat BIPA maupun lembaga yang ada di negara masing-masing. Seperti kemarin saya juga ikut tergabung melalui Kemendikbud itu yang dikirim ke Sekretariat Girls College itu, Pak. Ya. Jadi upaya penginternasyonalan bahasa Indonesia itu juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pak. Jadi Mhm. peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, Pak. Jadi Mhm. upaya itu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Jadi saat ini memang ada upaya seperti itu dan kita harapkan bahasa Indonesia juga menginternasional dengan kondisi seperti itu. Tetapi di dalam negeri kondisi ini sepertinya bertolak belakang ya Pak. Ketika kita Iya. ingin menginternasionalkan bahasa Indonesia, orang asing sangat senang belajar bahasa Indonesia, belajar gamelan dan lain-lain. Orang di dalam negeri di kita sendiri malah cukup ini ya kurang menggembirakan begitu. Iya. Barangkali terjadi pergeseran ya penggunaan bahasa asing, bahasa Inggris yang cukup mendominasi. Apalagi sekarang fenomena bahasa Jaksel ya Pak mengikuti ya Pak ya bahasa Iya. Jaksel yang didominasi oleh bahasa asing itu yang cukup mendominasi daripada mereka menggunakan bahasa daerah misalnya mencampur adukan gitu. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris misalnya. Jadi memang Iya. ada
kecenderungan pengutamaan bahasa negara itu masih kurang, Pak. Kemarin ketika saya di Balai Bahasa, juga kami itu ada kegiatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Jadi di dalam kajian itu ya orang kita itu masih kurang ini ya Pak ya, kurang memperhatikan hal-hal terkait dengan kaidah kebahasaan dan lain-lain. Mereka cenderung lebih suka menggunakan istilah-istilah asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Misalnya resort, mereka tetap menggunakan resort begitu. Padahal sebenarnya mungkin ada padanannya gitu dalam bahasa Indonesia. Hand sanitizer itu sebenarnya sudah dipadankan Pak di dalam bahasa Indonesia, misalnya penyanitasi tangan begitu. Tetapi orang-orang tetap lebih suka, lebih bergengsi barangkali menggunakan bahasa Inggris, jadi tetap menggunakan istilah asingnya. Mungkin Iya, fenomena seperti itu juga yang di kita Pak saat iya. ini. Menurut Pak Nuim Kayat ya, beliau mengatakan apakah ini disebabkan kita sebagai suatu bangsa merasa kurang, merasa rendah diri terhadap kebudayaan, terutama kebudayaan Barat ya. Kita cenderung menggunakan kosakata bahasa asing yang padanan kosakata sudah ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Iya Apakah itu betul. penyebabnya? Kita merasa kurang atau rendah diri sebagai suatu bangsa, cenderung untuk menggunakan kosakata asing. Apa penyebab sebenarnya kalau menurut Bu Dewi sendiri? Iya, tapi sebenarnya tidak dapat dipungkiri Pak ya, kalau pengaruh bahasa Inggris sebagai bahasa internasional itu sudah ke seluruh negara untuk mempengaruhi termasuk ke bahasa Indonesia itu sendiri ya. Memang sebuah bahasa itu kalau mau berkembang itu juga bisa harus berkembang secara dinamis, artinya bahwa bahasa itu harus memiliki daya ungkap yang banyak Pak ya. Kalau daya ungkap sebuah bahasa itu sedikit, maka akan ditinggalkan begitu sama penuturnya. Dan hari ini juga banyak berlaku di bahasa-bahasa daerah yang sudah terancam punah ya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pun juga melakukan berbagai upaya sehingga bahasa-bahasa daerah ini tidak punah begitu. Dalam hal ini bahasa Indonesia juga memiliki atau melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemerkayaan, misalnya pemerkayaan kosakata Pak. Ada beberapa langkah misalnya yang dilakukan. Ya, penyerapan kosakata istilah asing begitu baik dari bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Itu juga kami juga melakukan pengayaan, misalnya pengayaan kosakata bahasa Indonesia dari istilah-istilah bahasa daerah dari ratusan bahasa daerah gitu Pak. Jadi bukan hanya menyerap dari istilah asing, tapi juga bahasa-bahasa daerah yang istilah-istilah budaya yang memang selama ini belum masuk di kamus besar bahasa Indonesia misalnya Pak. Misalnya kalau di Kalimantan Selatan di Banjar itu ada istilah kapuhunan. Misalnya kalau ditawari makanan dan minuman tidak mau akan berakibat pada sesuatu hal misalnya itu akhirnya masuk di dalam kamus besar itu Pak. Jadi ada pemerkayaan kosakata gitu tiap tahun. Jadi perkembangan bahasa Indonesia itu dinamis. Begitu juga dengan masuknya istilah-istilah dari bahasa Inggris ini Pak. Terutama dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni modern gitu. Iya, Dan mengikuti perkembangan zaman gitu Pak bahasa iya. ini. Iya, seperti Bu Dewi sendiri menyebutkan bertolak belakang ya. Usaha dari pemerintah untuk mengindonesiakan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang lebih menjadi bahasa digunakan di Asia Tenggara. Tapi di satu pihak seperti itu, di pihak yang lain ada kontradiksi ya. Kita menerima masuknya kosakata asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Usaha-usaha apa yang sudah dilakukan secara konkret ya dari pemerintah sendiri atau badan-badan bahasa yang ada di Indonesia. Iya, betul seperti Pak Anton katakan tadi, Pak. Ya, memang di kalangan orang muda, terutama di perkotaan, bahwa penggunaan bahasa Inggris itu menjadi semacam simbol prestis ya, Pak. Ya, superioritas dari bahasa Indonesia gitu. Kalau Hmm. orang ngomong bahasa Inggris itu lebih kelihatan lebih terpelajar atau lebih bergengsi dan akhirnya lebih memberikan kemudahan atau akses di bidang bisnis misalnya dan lain sebagainya. Itu memang ada kecenderungan seperti itu Pak di kalangan generasi muda kita. Tapi mudah-mudahan di generasi muda yang di pedalaman pedesaan
semoga tidak bergeser ke arah seperti itu ya Pak. Jadi Iya, berbagai upaya juga dilakukan pemerintah Pak untuk menangani hal ini, misalnya terkait dengan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Di bagian pengembangan bahasa Indonesia dilakukan berbagai upaya, misalnya tadi pemerkayaan kosakata atau pemerkayaan istilah, misalnya di dalam KBBI itu ada pemerkayaan lema, misalnya sekarang sudah mencapai misalnya 127.000 lema di KBBI 5. Kemudian ada tesaurus bahasa Indonesia. Kemudian juga ada penyusunan kamus berbagai istilah, Pak, berbagai bidang ilmu. Jadi itu juga sudah mulai dikembangkan. Kemudian di bidang pembinaan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia juga dilakukan berbagai upaya, misalnya pembinaan, Pak. Jadi kemarin ketika saya di Balai Bahasa itu juga tiap tahun rutin mengadakan kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia, Pak. Jadi sasarannya tuh masyarakat umum, baik itu pada guru, kepada siswa, maupun pada jurnalis-jurnalis yang kadang-kadang memang menulisnya itu menurut versi dia begitu ya. Jadi itu juga kami sering melakukan penyuluhan bahasa Indonesia, baik itu dari segi ejaan bahasa Indonesia, tata istilah dan lain sebagainya, Pak. Itu memang sudah ada upaya seperti itu. iya, iya. Artinya kita tidak menolak masuknya kosakata asing bahasa Inggris dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Tentu kita mau bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dinamis ya, bukan bahasa yang statis. Iya, Asalkan memang tidak ada betul. padanan kosakatanya dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Iya, Nah, itu kan persoalan. Jadi penggunaannya itu yang dipersoalkan. Dan kita tidak mengkritik mungkin orang yang berbahasa Inggris sepanjang hari atau sering baca buku bahasa asing dengan tidak sengaja itu memang terlontar kosakata asing masuk dalam pembicaraan kita. Yang disesalkan itu kalau hadirinnya orang Indonesia, kemudian kita berbicara dalam banyak sekali kosakata asing. Apakah hadirin mengerti? Itu yang dipersoalkan. betul. Bukan penggunaannya serasa, tempatnya serasa yang itu yang dipersoalkan. Betul, Pak. Ya, Mhm. saat ini seperti itu ya. Jadi fenomena ini ya penggunaan bilingual atau penggunaan bahasa gado-gado campur-campur dari berbagai bahasa itu memang sudah berlangsung sejak lama ya barangkali apalagi Iya, di negara seperti kita ini yang beragam begitu ya Pak. Jadi sudah ada istilah misalnya campur kode atau code switching atau ini ya alih kode gitu. Jadi iya, memang ketika kita ketemu orang Jawa, misalnya saya orang Jawa ketemu orang Jawa, ketika awal-awal belum tahu itu biasanya kita pasti pakai bahasa Indonesia ya Pak ya. Tapi iya, akhirnya ketika kita tahu dia orang Jawa, akhirnya kita beralih gitu. Oh, iya, piye kabare gitu. Jadi lebih semacam lebih akrab gitu. Jadi memang iya, itu sudah wajar penggunaan bahasa gado-gado. Tetapi kalau dalam penggunaan bahasa Indonesia kita ada slogan dulu penggunaan bahasa yang baik dan benar ya. Bagaimana penggunaan yang baik itu kita bisa berbahasa sesuai dengan ragam komunikasi yang kita perlukan. Misalnya kita iya, di lingkungan resmi kita akan menggunakan bahasa yang lebih formal. Ketika dalam lingkungan percakapan kita akan bahasa slang juga nggak apa-apa ya kalau dengan teman gitu. Jadi kita juga harus bisa menempatkan, bisa menggunakan bahasa iya, yang baik dan benar seperti itu, Pak. iya. Kemudian masyarakat kita mayoritas masih eh, melihat contoh dari atas ya. Kalau bahasa yang di atas digunakan oleh para pejabat, para petinggi negara berbahasa Indonesia yang baik, pasti yang di bawahnya akan ikut. Bagaimana kalau argumen itu di apa eh, dipahami? Apakah seperti itu keadaan sebenarnya? Apakah memang dari bawah kita harus bergerak untuk merubah apa yang ada di atas? Ya, sebenarnya berbagai upaya juga dilakukan dari atas maupun bawah, Pak. Jadi Mhm. sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah atau undang-undang juga yang mengatur bahwa para pemimpin itu, pemimpin daerah atau presiden dan wakil presiden dan pejabat di bawahnya itu, kalau di dalam situasi atau acara kenegaraan itu di dalam Indonesia atau misalnya di KJRI di luar Indonesia itu ada berkewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia, Pak.
Tetapi kita ketahui ada beberapa pejabat yang tetap misalnya menggunakan bahasa asing. Ya kita contoh saja misalnya ada seminar internasional di wilayah Indonesia itu ya cenderung sudah menggunakan bahasa Inggris ya Pak. Padahal sebenarnya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Terutama di dalam pidato-pidato kenegaraan itu sudah ada kewajibannya Pak. Ada tertulis di aturan tertulis begitu. Kemudian kalau untuk anjuran atau masukan dari tingkat bawah, kita juga sudah melakukan upaya seperti itu, Pak. Misalnya kemarin ketika kajian penggunaan bahasa di ruang publik, kita pergi ke kantor-kantor itu kita meminta contoh surat-surat di mereka, kemudian kita analisis, bisa di surat-surat maupun di papan nama, tulisan-tulisan yang ada di kantor tersebut. Kalau menyalahi kaidah kebahasaan, kita akan memberikan masukan, oh ini yang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kemudian kami surati dan apakah itu ditindaklanjuti atau tidak, sebenarnya kita harapkan ditindaklanjuti begitu Pak. Misalnya mereka akan mengubah tata naskah dinas yang tepat atau mengubah papan nama dan lain sebagainya. Itu sebenarnya harusnya seperti itu, tetapi kan tidak semua, biasanya mereka terkait anggaran atau dan lain sebagainya akhirnya tidak mengubah papan nama itu Pak. Tetapi sudah ada upaya kita mendampingi mereka Pak. Kita melakukan pendampingan terhadap penggunaan bahasa yang baik benar di ruang publik itu Pak. Iya. Jadi memang kalau menurut saya pribadi sendiri bahasa Indonesia adalah bahasa yang indah sekali ya, bahasa yang romantis sekali ya. Jadi mungkin dengan betapapun kecilnya hal sesuatu kita bisa utarakan dalam bahasa Indonesia yang indah ya. Puisi-puisi dalam bahasa Indonesia, lagu-lagu dalam bahasa Indonesia, Ya, bahasa yang romantis sekali ya. apalagi Pak Anton ya, salam penyair ya. Bagaimana piawai pasti memilih diksi-diksi yang tepat untuk puisinya ya Pak ya. Ya, saya rasa mungkin ini kecintaan terhadap bahasa Indonesia bagaimana untuk menumbuhkan kecintaan ke dalam terhadap bahasa Indonesia bagaimana selain daripada Sumpah Pemuda yang di 1928 ya, satu bangsa, satu bahasa, satu negara ya. Menurut Bu dari sini apa usaha dari masing-masing pribadi Indonesia untuk mencintai bahasa Indonesia? Di mana kuncinya itu di mana sebenarnya? Bagaimana caranya? Iya, betul sekali ya Pak Anton ya. Seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu adalah bahwa kita harus menjunjung bahasa Indonesia ya. Arti menjunjung itu sendiri kan meletakkan di atas, menghormati ya. Bagaimana kita bisa mengutamakan bahasa negara itu sendiri. Kalau seperti ini harusnya kita meningkatkan kesadaran dalam diri kita sendiri. Yang misalnya kita dalam bertutur kata ketika ya masuk di lingkup formal kita sebaiknya yang menggunakan bahasa Indonesia nggak usah bercampur aduk begitu ya. Kalau ada padanya kita pilih padanya dalam bahasa Indonesia, misalnya terpaksa baru kita gunakan istilah asingnya begitu. Kadang fenomena ini juga cukup miris ya Pak ya. Mereka yang biasa mencampur aduk misalnya mencampur aduk dengan bahasa asing ketika diminta untuk secara penuh bahasa Inggris malah kewalahan, malah tidak bisa gitu. Yang itu Iya, kan aneh. Kita harus bisa menempatkan ya ragam komunitas kita seperti apa. Kalau dalam formal ya kita bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau misalnya konferensi berbahasa Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Inggris yang memang bagus, memang sesuai dengan ini ya kaidahnya begitu. iya. Tolong ceritakan sedikit, Bu Dery. Bu Dery kan pernah tinggal di Australia, di Melbourne ya. Gambaran Indonesia sebelum Bu Dery ke Melbourne, ke Australia, kemudian tinggal di sini, kemudian kembali ke Indonesia, perbedaan-perbedaan apa yang ada gambaran Indonesia itu? Semakin indah atau bagaimana perubahan-perubahan apa yang ada dibandingkan dua Indonesia yang tadi sebelum berangkat di sini dilihat dari luar kemudian kembali ke Indonesia. Jadi walaupun baru cuma 4 bulan ya barangkali Pak ya saya kemarin ya dari Ya, 7 Agustus sampai 7 Desember 2017 itu saya ya, benar-benar merasakan seperti ini ya orang diaspora yang meninggalkan tanah airnya ke Australia gitu ya kayak tercarapu dari akarnya begitu. Jadi memang ketika berada di Australia rasa nasionalisme itu jadi tinggi ya Pak ya iya, ketika mendengar lagu tanah airku itu kayak seperti menangis begitu. iya, Jadi kalau
Iya, mungkin ya seperti yang dirasakan teman-teman diaspora yang tinggal di sana gitu, Pak. Iya, Jadi terkait dengan perkembangan Indonesia ya, kalau kita bandingkan di Australia di bidang pendidikan, kita juga harus ini ya mengikuti atau bisa meneladan sistem pendidikan yang ada di sana. Misalnya pembelajaran bahasa itu juga harus ditingkatkan gitu. Misalnya kita pembelajaran di Indonesia itu pembelajaran bahasa asing, bahasa Inggris itu sekarang sudah dari SD kelas 1 sudah diajarkan sampai sampai ya SMA kelas 3 begitu. Kalau lulusannya walaupun sudah belajar selama bertahun-tahun, lulusannya tuh masih malu atau masih susah untuk berbicara bahasa Inggris begitu walaupun sudah bertahun-tahun. Tetapi ketika saya mengajar bahasa Indonesia kemarin di Sacred Heart bareng Bu Bea Awiati, iya, mereka sudah berani berekspresi, berani mengungkapkan gagasan dengan menggunakan bahasa Indonesia walaupun pembelajaran mungkin tidak selama murid yang ada di Indonesia, Pak. Jadi memang perlu kita belajar berbagai hal terkait dengan sistem pendidikan kita dengan yang ada di Australia begitu, Pak. iya. Kemudian secara singkat saja, bagaimana ceritanya dulu Bu Dery itu sampai nyasar ya ke Australia? Kenapa masih ada benua-benua lainnya? Eropa, Amerika, kenapa Australia waktu itu? Ya, sebenarnya itu kemarin saya ikut seleksi, Pak, untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi saya ikut seleksi di Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi seleksi akhirnya diterima dan akhirnya diberi tugas untuk menjadi language assistant di Sacred Heart Girls College untuk membantu pengajaran bahasa Indonesia di sana bersama Bu B. Awiati dan Bu Sivanisha di sana, Pak. Jadi selama Iya, 4 bulan eh, di sana membantu pengajaran bahasa Indonesia sebagai language assistant. Jadi selain mengajar bahasa Indonesia, di sana kami itu sebagai duta negara juga diminta untuk juga terlibat secara aktif dengan pemasyarakatan bahasa Indonesia bagi penutur asing, lembaga-lembaga BIPA di sana, maupun dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Oleh karena itu kemarin juga saya bersama Bu Nani, diajak Bu Nani, AIAV, ikut iya, terlibat di beberapa kegiatan seperti siang ngobrol, AIAV dan baik, Pak Anton ikut ya iya, itu. iya, Itu iya, kemudian sempat siaran radio juga dengan Pak Petrus Antonius Usmanji dan Ibu Karina terkait program AIAV dan pengajaran bahasa Indonesia dan juga ikut kegiatan imersi itu Pak di iya, yang dilaksanakan oleh Hunting Tower School dan FILTA, itu Indonesian Association of Teachers of Australia ya. iya, Jadi di sana kegiatan imersi itu dilaksanakan tidak hanya bagi murid-murid, tetapi juga bagi pengajar bahasa Indonesia. Karena pengajar bahasa Indonesia di sana tidak hanya orang Indonesia ya Pak ya, orang iya, Australia juga orang Malaysia juga ada. Dan di sana kita imersi itu kan berbaur ya Pak ya, immersion day, hari pembauran, pencelupan atau kita di situ bersama-sama mempraktikkan bahasa Indonesia, meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia dan sekaligus meningkatkan pemahaman budaya. Karena di situ juga ada penampilan tari, ada pembacaan puisi, kemudian ada permainan-permainan yang menstimulus untuk memacu atau mendorong keterampilan berbahasa Indonesia, Pak. iya. Baik Bu Dery, ternyata waktu jualah yang memisahkan kita ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan sebagai penutup, Bu Dery katanya membaca Selamat Pagi, puisi Selamat Pagi ya, dari Bapak Separdi Damono ya. Silakan. Oh iya, kalau puisinya saya ganti puisi yang di Kalimantan bisa, Pak? Silakan, silakan. Ini mungkin kontekstual ya. Ini tentang kritik sosial yang ada yang mengkritisi kondisi alam yang ada di Ya, Kalimantan yang pohonnya mulai rusak karena krisis lingkungan yang ada di sana baik itu disebabkan oleh pertambangan maupun kelapa sawit ya Pak ya. Barangkali ada ya. sedikit puisi dari Pak Aliman Sahrani berjudul Lelaki di Titik Nol Pak. Oke, silakan. Kau bilang kami kawan, tapi kau paksa kami untuk melawan. Kau minta kami tidak melawan, tapi kau acungkan kepala tangan. Bagaimana kami tak ketakutan? Kau bilang kami bawahan, tapi kau perlakukan tidak sopan. Kau anggap
dirimu atasan, tapi tak beri sauri teladan. Bagaimana kami bisa beri penghormatan? Kau canangkan program-program elit, kau gunakan cara-cara alit. Kau suruh kami menanam sawit, tapi kau tudongkan celurit. Kau bangunkan kami rumah sakit, tapi kau pasang tarif selangit. Bagaimana kami tidak pilot? Kau kampanyekan pabrik ini, tapi semua tinggal janji. Kau rencanakan pabrik itu, tapi semua jadi abu. Bagaimana daerah bisa maju? Mungkin itu saja Pak menggalang visinya. Menyentuh sekali ya. Kritik sosial Pak, banyak para pengarang di Iya. sini yang kondisi sosial yang ada di lingkungannya dengan sebagai puisi dengan jadi ada gerakan Save Meratus Pak di sini, gerakan untuk melindungi pegunungan Meratus dari eksploitasi sumber daya alam gitu Pak. Jadi salah satu Iya. contoh. Sekali lagi terima kasih banyak atas puisi yang betul-betul menyentuh bahwa alam adalah kita bagian dari alamnya untuk menjaga alam ini lestari dan bahagia. Iya. Terima kasih Bu Dery dan sampai ketemu lagi. Tentu kita akan bikin episode kedua ya. Terima Oke, kasih Pak Anton, terima kasih terima kasih kesempatannya. dan selamat pagi lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Pak.